kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rafian Karim, Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an wa najjina minadh dhulumati ilal anwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa addim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Sekolah MTSN Negeri Kota Batu, hafizahullah wa yar'ahu, Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah, hafizakumullah, mudah-mudahan Allah memberi perlindungan dumateng panjenengan sedaya, ibu-ibu dharma wanita yang ikut bergabung bersama yang kami muliakan, Bapak Saudara hadirin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di waktu kesempatan yang berbahagia ini dan dalam suasana yang bergembira ini kita bisa bertemu bersua bersama dalam majelis ilmu terkait dengan kita ingin mendulang sebanyak-banyaknya anugerah keutamaan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan perkumpulan dan majelis ini diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang berlimpah, dan mudah-mudahan seluruh yang hadir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin saudara, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih oleh Allah untuk membersamai Ramadan yang mulia ini. Ramadan ini bila digambarkan kados dening tamu ingkang terhormat, maka tentu tamu agung, tamu terhormat sangat diagungkan dan dihormati. Tetapi yang untuk bisa menemuinya, menjumpainya, ikut sareng ngerahap tamu agung dan mulia terhormat tidak semua orang. Katakanlah umpamanya presiden datang, semua orang menyaksikan, tapi yang ikut membersamainya tentu orang-orang pilihan. Sak sekolah niki mawon paling sing dipilih niki Pak Kepala Sekolah. Liyane ora oleh ketemu. Termasuk riko-riko ini gak ketemu. Nggih. Apa maneh sing jaga niki, jaga sekolah niki nggih paling disalami ngono wis alhamdulillah. Nah, karenanya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan tamu agung Ramadan yang mulia ini,
tentu saja ketika kita dipertemukan, kita diperjumpakan, ini merupakan kesempatan yang istimewa dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Nah, Allah memanjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan badan kita, bisa bertemu Ramadan, ini pilihan Allah. Alhamdulillah. Untungnya sampean wingi kok gak kegawa corona. Halo? Oke. Sampean kok koyo gak seneng blas. Tenang. Loh, berapa banyak teman kita yang dibawa oleh corona? Sehingga Ramadan kemarin bisa bertemu, sekarang sudah tidak bisa bertemu. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan, alhamdulillah, ini luar biasa. Tentu Allah punya rencana. Dan rencana Allah tidak ada kata lain bila kita ditemukan dengan sebuah keutamaan, kemuliaan. Allah ingin agar kita semua ini menjadi orang utama dan menjadi orang mulia. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil daripada keutamaan ini, ya, kemuliaan ini bagian daripada keinginan yang pertama dan utama untuk kita dapat di Ramadan tahun ini, insya Allah. Tidak kita, orang yang paling utama, makhluk yang paling utama, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mendambakan untuk bisa bertemu dan berjumpa Ramadan. Orang-orang soleh pun demikian. Karenanya diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan orang-orang salaf terdahulu. Mereka punya doa terkait dengan kehidupan mereka. Dalam satu tahun dibagi menjadi dua. Paruh pertama sebelum kedatangan Ramadan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar bisa bertemu Ramadan. Itu di 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau ngitung ke belakang dari sejak Sya'ban, ya kan, lalu kemudian Rajab, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan oleh Allah, agar diperjumpakan dengan Ramadan. Setelah ketemu Ramadan, sisanya ini tidak kurang dari 6 bulan juga bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal yang ada di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan orang-orang salaf, orang-orang mulia, orang-orang utama untuk bisa mengejar Ramadan ini luar biasa, untuk bisa membersamai Ramadan ini luar biasa. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah berjumpa Ramadan, bertemu Ramadan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau kedatangan Ramadan, beliau mengadakan tahniah. Tahniah itu kalau bahasa Jawanya mangayu bagyo. Halo? Masih ada sinyal kehidupan? Tak delok cek lemese sampean. Kayak mulai pagi turun mangan sampean. Ngerti ya Pak, sampean mangayu bagyo ini yang bukan orang luar Jawa loh ya, wong Jawa ngerti mangayu bagyo. Sampai ini pendalungan Cina ngono tak kok karo. Ya. Mangayu bagyo itu menyambut dengan gembira. Menyambut dengan gembira. Jadi Rasulullah SAW ketika sebelum Ramadan datang, beliau mengumpulkan para sahabat dan memberikan kabar gembira untuk disambut kabar gembira ini dengan kegembiraan yang luar biasa. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluhu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Pertama 10 awal itu adalah datangnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, terakhirnya 10 akhir adalah pembebasan dari api neraka. Fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan.
Ya, itu dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat agar mereka tahu betul bahwa kedatangan Ramadan ini bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Para ulama menyambut Ramadan ini dengan cara mereka masing-masing. Kalau antum mendengarkan nasid-nasid tentang Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Itu tidak ada lain kecuali mereka mengekspresikan kegembiraan hati bisa diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Orang-orang Yaman Selatan dulu, orang-orang salaf itu jauh sebelum Ramadan itu tiba, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu semua mendendangkan syair marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judlana bil ghufran. Selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan ya Rabb. Dengan datangnya Ramadan ini berikan kami semua pengampunan ya Allah. Itu saking gembiranya mereka menyambut kedatangan Ramadan. Ada ulama lagi mengekspresikannya dengan bait-bait kata mutiaranya. Mereka katakan Ramadan marhaban biqudumihi tuba liman fihi yafuz wa yarghab. Ramadan madrasatul hidayati wat tuqa wal makrumat wa kullu khairin yudlabu. Selamat datang Ramadan, sugeng rawuh Ramadan, welcome to Ramadan. Sangat amat beruntung. Kalau kiai-kiai sepuh dulu mengartikan tuba itu bejo kemayangan. Halo, ada Pak Bejo di sini? Ya, untuk panjenengan yang menjadi Bu Bejo pasti kemayangan. Ya, bejo kemayangan itu artinya ya sangat-sangat amat beruntung. Tidak hanya sangat beruntung, tapi sangat-sangat amat beruntung. Ya. Untuk siapa? Untuk mereka yang di bulan suci Ramadan dia mendapati kesemangatan yang luar biasa. Karena dia paham Ramadan ini adalah bulan mulia, Allah pilih dia untuk kemuliaan itu, Allah rencanakan keutamaan kemuliaan di situ, Allah punya janji-janji keutamaan dan dia ingin menggapainya di situ. Wa yarghab, dan karena dia menginginkan dengan kuat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan itu, dia beruntung sekali. Ramadan madrasatul hidayati wa tuqa. Ramadan itu adalah madrasah, tempat tarbiyah, mendidik ketakwaan kita dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Masya Allah, hati-hati kita ini seluruhnya disetel oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini berbeda rasanya dengan di luar Ramadan. Sampean dengar adzan di Ramadan dengan di luar Ramadan sama adzannya. Yang adzan juga sama, tapi rasanya yang berbeda. Daya tariknya itu lebih berbeda. Sampean gak jawab ngono wedi kualat. Padahal biasanya orang reken ya ora apa-apa. Ya gak ngerasa dosa ya gak apa. Gak datang itu karena berat sekali, beban sekali. Itulah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketakwaan kita. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sing biasa ra tau nyoba masjid iku lho didoleki kopiahe. Sampai tumekane sak omah diuring muni. Kok geleng ndi kok ya? Aku ki lho ora ro Pak cerita aku kok geleng ndi. Wong wis setahun ra tau kok gawe. Ditoleki gara-gara. Lho betul ini. Makanya sampeyan enggak percaya, sampeyan bisa ngedang kok ngarepe masjid ngene. Sampeyan sambut kedatangan mereka di awal-awal Ramadan. Sopo sing biasa iki kopian sing gak kopian sih. Sing biasa kopian Masya Allah. Ya kemelinti ngono kuwi kok kemelicit ngono kuwi iso apik didelok. Sing gak mereng kabeh. Kadang-kadang menceng koyo kala luntrik ngono iki. Sorry, tidak ada maksud untuk menyinggungmu ya. Luar biasa. Bayangkan, lihat itu ketika tarawih pertama, Masya Allah penuh semua, penuh. Nah sekarang ini sudah mulai maju.
Oke. Jamaah itu kalau tambah mundur bagus, kalau tambah maju ini yang kurang bagus ya. Tapi alhamdulillah, saya lihat, saya perhatikan keliling di masjid-masjid itu semenjak adanya corona ini, yang kurang itu, masya Allah, masjid-masjid itu yang jamaahnya berkurang itu tidak seberapa. Ya masih separuh masjid, masih separuh. Koyo wong iki rada wedi mati saiki. Alhamdulillah ono hikmah. Jadi nggih ya sesekali lah didatangi di 3 tahun sekali. Iki rada keder wong-wong iki. Kok tak delok iki kok wedine wong iki rada lumayan. Iki tiba ya ono hikmah. Halo. Modele sampean kok koyo keder ngono koyo wis rada mambu sampean iki. Masya Allah. Wal makrumat, dan Ramadan ini masya Allah tarbiyah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita mendapati kemuliaan kalau tidak di bulan Ramadan seperti ini? Ya, sholat sunnah itu kalau kita lakukan, ya katakanlah umpamanya 100 rakaat sampai 200 rakaat di luar Ramadan dibanding 1 sholat wajib, tidak akan berbanding. Masih utama sholat fardu. Itu di luar Ramadan. Mosok ono wong sholat 200 rakaat, romo 8 rakaat karo 20 ae modele. Imam Ahmad bin Hambal itu sehari semalam tidak kurang dari 400 rakaat. 400 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu terkenal as-sajjad, tukang sujud. Itu 1000 rakaat. Opo nglakonane yo napa mbuh aku yo karo, tapi riwayat-riwayat menyebutkan begitu. Saking panjenenganipun sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Suatu saat beliau pas sujud, rumahnya terbakar. Orang-orang itu sudah teriak-teriak, "Cucu Rasulullah, rumahmu terbakar, cucu Rasulullah." Beliau tidak bergeming sedikit. Sampai habis itu beliau baru kemudian bangun dari sujudnya dan tidak terbakar. Itu karomahnya. Ketika ditanya, "Anda kenapa tidak bangun? Teriakan kami luar biasa kerasnya, kencangnya sekampung." Mohon maaf, sungguh aku dilupakan oleh bara api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku tidak sedikit pun merasakan panasnya api yang ada di rumahku, yang rumahku terbakar. Ya, suatu saat bahwa Al-Imam Ahmad bin Hambal itu beliau dihukum karena mempertahankan pendapatnya bahwa Al-Quran itu qadim, tidak kudus, tidak jadid, tidak baru. Ya. Nah, ulama-ulama pengikut pemerintah, jadi biasa, ulama-ulama itu dari dulu ada yang pro pemerintah, ada yang tidak. Itu mengatakan bahwa Al-Quran itu kudus, hadis atau jadid. Maka kemudian beliau dijemput paksa waktu itu pada malam hari. Bahkan malam itu dinaikkan kuda, dibalik ke belakang. Sehingga ketika itu beliau ya di belakang itu suatu saat kalau ada goncangan keras, wajah beliau itu menyentuh duburnya kuda itu. Lalu dimasukkan penjara bawah tanah, baru kemudian disidang. Disediakan ada Al-Qucu 8 itu. Kalau pertanyaan 1 jawabnya tetap mempertahankan pendapatnya, memukul seenaknya memukul. Kedua, ketiga, keempat sampai ke-8. Yang terakhir itu agak urusan Al-Qucunya itu. Membawa pisau. Saking mantelnya itu, akhirnya ditusuk beliau. Ketika itu pingsan karena banyak darah yang keluar. Lah, beliau siuman akhirnya. Nah, saat siuman itu beliau pulang dengan tertatih-tatih. Di tengah perjalanan beliau melewati surau orang soleh yang ahli ibadah di situ, dan beliau mampir di situ untuk melakukan ibadah. Ibadah yang dilakukan waktu itu dalam keadaan beliau kondisinya, ya kan, setelah siuman itu beliau sudah melakukan sekitar hampir 200 rakaat. Sampean kali pulau 3 rengennya. Kadang-kadang kita jadi imam itu sak durunge divisi. Ngapunten yai, pun dawa-dawa kene. Karenanya saya menyesuaikan diri.
Tak baca yang enak, tak enak-enak no ya saya isoku. Tapi kadang seayat 2 ayat. Yang penting orang nyaman gitu aja. Mari ngono metu aku divisi. Cocok ya ini. Wah. Iki yo opo? Sholat kok pesenan kayak gini. Tapi ya apa nih kak gitu orang buyan. Pernah dulu tak panjangkan divisi. Punten ya kedawan. Soro wong-wong iki. Tapi begitulah ya kelasnya para jamaah itu ya ada playgroup, ada TK ya apa ya. Kalau tidak membahagiakan itu tidak diterima. Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Katakanlah 400 rakaat tidak sebanding dengan 1 fardu. Tetapi di Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. 2 rakaat sama dengan 1 fardu. 1 fardu sama dengan 70 kali lipatan. 70 fardu. Masya Allah. Ya, yang kecil dibesarkan, yang ringan diberatkan timbangannya. Yang sedikit pahalanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70, 700 hingga tidak terbatas. Itu kalau tidak di Ramadan tidak ada. Karenanya ada yang mengartikan sebagian ahli tafsir terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang dulu juga diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ilmu tafsir, ketika Allah yang mengatakan kepada kita, maka arti la'allakum tattaqun itu bukan agar supaya, tapi pasti kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ulama yang mengartikan la'allakum tattaqun ay litanalu ila darajatil muttaqin, agar kalian semua mudah untuk mendapatkan derajat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin di luar Ramadan ini orang-orang biasa mendapatkan derajat takwa. Karena derajat takwa itu derajat yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, halo, masih ada perhatian ini? Masih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan. Yang menjadi pertanyaan, sopo sing iso nglakoni kabeh perintah kabeh larangan ditinggalno itu sopo? Kalau bukan orang-orang yang istimewa dan mulia saja. Sekelas-kelas kita ini ya sak mampune ngono ae. Iya. Seperti itu. Nah, karenanya untuk bisa mencapai derajat takwa hanya orang-orang tertentu. Tetapi di Ramadan ini Allah ingin merasakan ketakwaan itu untuk kita semua. Ayo, ya, jadilah orang yang bertakwa dengan puasa ini. Begitu. Kenapa? Ya karena yang kecil dilipat gandakan, yang ringan diberatkan timbangannya, yang pahalanya sedikit diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beramal apapun kita yang remeh-remeh menjadi istimewa, 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 istimewa. Dan itu kalau tidak Ramadan tidak ada yang seperti itu. Makanya baca Al-Quran yang terbaik itu adalah di Ramadan. Sedekah yang terbaik di Ramadan. Qiyamul Lail yang terbaik di Ramadan. Ya, silaturahim terbaik di Ramadan. Apa? Semua yang terbaik di Ramadan ini terkait dengan amal ibadah kita. Untuk itu, kalau saja panjenengan bisa mengoptimalkan, memaksimalkan kebaikan-kebaikan di Ramadan ini, mudah bagi panjenengan semua untuk memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa istimewanya orang memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oh, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Ya. Kemudahan untuk bisa keluar menyelesaikan tugas dan juga menyelesaikan masalah. Bahwa ketika orang yang bertakwa itu punya wadhaif, ya, punya tugas-tugas dalam kehidupan ini, maka sulit untuk menunaikan dengan baik.
Orang yang bertakwa dibantu oleh Allah sehingga dia mudah dan ringan untuk menunaikan tanggung jawab itu dengan baik. Karenanya ketika orang bisa menunaikan tugas dengan baik akan menjadi orang sukses dan orang itu akan bahagia. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah-masalah, trouble dalam kehidupan. Oh, masalah urip niki luar biasa. Kadang saiki iki gak apa-apa. Engko rono sak jam berikutnya rono jedier ono ae. Salah ngomong kono tersinggung dadi marah gak kena dineng-neng purik. Katik sing purikan iku biasane wong lanang. Halo? Nggih Bu, nggih. Ojo nuduh posomu gak san batal. Sing wong lanang sing purikan pasti ketularan bojone. Kadene purik wong wedok ku elek temenan. Elek. Lho kok iso ngono? Ya Allah, ya Allah. Iki kula niki pengalaman, soalnya keliling nandi-nandi. Singitan umurine lawang niku lho gak metu seminggu. Ditakoni mbok metu ora kathik. Masalahe ku apa? Pikiran dhewe. Weh, ngono iku sing lanang wis gak iso ndelen jalan keluar. Kok iso sampean nglakoni ngono? Sakarepku ta? Kok iya jawaban sing simpel sederhana tapi koyo nyekat ngono iku lho. Ya Rabbi. Nah, ketika kita mampu menyelesaikan trouble-trouble kehidupan ngoten niku, pastilah kita bahagia. Karena orang dapat masalah nggak ada orang seneng itu nggak ada, pasti susah. Tapi orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, pasti dia akan bergembira. Dan tidak ada satupun orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan ini. Santri yang punya masalah, apa masalah? Ngapal lo gak apal-apal. Guru yang punya masalah. Yo nangani santri sih gak apal-apal. Iya, dulu sebelum nikah masalah gak ono sing ngarep karo dhek. Ketika sudah payu masalah juga. Saat yang menjadi istrinya ku cerewet gak mari-mari. Gak tepat apa? Dadi biyen waktu dadi Joko biasa, awake seger luar biasa. Nikah oleh 6 bulan iki lho ya Allah. Julukane pendekar lunglit, karek barung kali kulit. Le kon iki lho kok iso wong duwe bojo iku mestine kalak ya keramut, nang kok tambah keramat. Ya Allah Kang, wis tak pek dhewe nasibku iki tak lakonane. Aku biyen duwe bapak duwe ibu perhatian. Aku saiki lahir, masuk aku saiki iki rabi ya Allah. Gak tepak awakku, gak tepak. Ketepak cinta rabi ku mak lampir. Wah iya. Lho ngono iku nek kapan piyambake ra iso terus ngadahi nduk dodon. Kan suwe-suwe terus mengi. Sadaqallah. Tapi kalau dia bisa nggih mengurainya, oh, alhamdulillah. Jane aku iki gak iso, cara dikongkon ngomong sing akeh gak iso. Alhamdulillah dikai bojo rada cerewet. Dadi aku bisa menjadi pendengar setia. Ya alhamdulillah. Lho wong cerewet niku nek gak ono sing ngrungokno ya susah lho, Bu ya. Nggih. Wis sampeyan nuntut nyerewet titik terus dibar. Apa, Bu? Apa? Ini wani jemok nirung kowe yo. Dadi geger, tapi nek ono sing ngrungokno ngono semangat deh. Semangat. Sak jam, 2 jam. Suwe-suwe ngono kepegelen mangan entek 3 piring. Orang yang bertakwa kepada Allah mampu menyelesaikan itu dengan baik, mengurai masalah itu dengan baik. Karena tidak hanya dia sendiri menyelesaikan dan mengurainya, ada tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mengurainya. Yang berat dijadikan ringan, yang ruwet dijadikan mayar. Alhamdulillah. Ini loh. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikai rezeki sing gak disangka-sangka, sing gak dinyono-nyono.
nek digawe makna umum min haitsu la yahtasib niku urip niki gak usah duwe akeh-akeh. Sing penting sacukupe ae. Gayo mas tingkat telu cukup, digawe tuku mobil cukup. Ana wong dodol sawah kok rada murah sak hektar dituku boto cukup. Ora usah duitmu akeh-akeh, sing penting Cukup. rada setuju kayak sama. Gitu. Nah, orang yang bertakwa itu begitu. Datangnya rezeki dia nggak tahu-tahu ada, tahu-tahu ada, tahu-tahu ada. Karenanya ketika orang mendapati jaminan dua ini, maka hidupnya seperti berada di surga sebelum surga hakiki di akhirat. Insya Allah. begitu. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu tidak hanya bagaimana dia baik melakukan amal kebajikan, tapi juga menjaga diri dengan baik tidak melakukan dosa dan kesalahan. Kalaulah ada salah, sebagaimana kita sebagai manusia tidak mungkin nggak ada yang salah nih. Tetapi dengan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bersihkan itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Malamnya kita qiyam. Dan Rasulullah mengatakan mengqoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang malam kita mau untuk qiyamul lail, tarawih, tahajud, munajat, tadarus dan yang lainnya, dasarnya iman hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya apa pengampunan dosa ini dengan enjoy dan bahagianya hidup? Bapak Ibu Saudara, begini. Ketika panjenengan ini ada masalah dalam hidup, ruwet trouble dalam hidup, itu sebetulnya semua bersumber dari dosa dan kesalahan. Halo? Halo. Pengumuman ruwet teori, budeke sirah, sumpeke ati, krono ono masalah, panjenengan perlu ketahui dan sadari, camkan bahwa itu bermula dari dosa dan kesalahan. Mbuh salah sampean kapan, dosa sampean kapan, sing gak sempat panjenengan nuwun sewu, gitu, mentaubatinya kepada Allah. Sebelum panjenengan diampunkan oleh Allah, sehingga jadi benih-benih masalah dalam kehidupan kita. Makanya nih ono masalah, ojo dolek kambing hitam, seakan kambing kok dolek hitam. Jangan kau mencari kesalahan orang lain, jangan nuduh siapa, ngelirik sopo. Dan itu liputannya ya keseluruhan dari aktivitas kehidupan kita ya. Bisa dalam rumah tangga, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam Masya Allah kita mendidik anak-anak, atau mungkin dagangan-dagangan sampean. Semuanya itu ada efeknya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kenikmatan sehingga kita yang merubahnya sendiri. La yughayyiru ma, apa itu ayat itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Itu artinya bukan yang umum-umum diartikan orang bahwa Allah tidak merubah nasib seseorang. Tidak. Allah tidak merubah kenikmatan seseorang sehingga dia merubahnya sendiri. Pada ayat yang lain itu menjelaskan tentang itu, bahwa Allah tidak akan merubah kenikmatan seseorang sehingga dia merubahnya sendiri. Sepanjang kita taat terus kepada Allah, nikmat itu tidak akan berkurang, justru tambah, justru tambah, justru tambah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati. Ayo bersegera untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadaku. Amla'u qalbak ghinan, aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla'u yadaika rizqan, aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Sepanjang kita taat, rizki itu akan terus naik, terus naik, terus naik. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadirin para rawuh, kalau trouble kehidupan itu dikarenakan dan disebabkan dosa, dengan Ramadan Allah menghapus dosa kita seluruhnya, maka secara otomatis logika syar'inya bahwa Allah mengangkat juga masalah kita, Allah mengganti kesusahan dengan kebahagiaan.
Jadi Ramadan ini adalah sebuah proyek penggembiraan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang menjadi sumber masalah, sehingga masalah itu juga diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan selepas daripada Ramadan ini Allah gantikan yang susah jadi gembira, yang sulit menjadi mudah, dan kemudian yang banyak masalah menjadi bisa mengurai masalahnya dan diganti dengan kegembiraan yang luar biasa. Insya Allah. Bisa ditangkap ya? Sampai jam berapa sih? Kurang 5 menit ya? Kurang 5 menit atau tambah? Ya 5 menit lah. Karena setelah ini saya ngisi di Malang, di daerah Gadang. Ya. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya memanfaatkan Ramadan ini agar betul-betul menjanjikan keutamaan, kemuliaan, kegembiraan, dan juga jaminan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal, kita harus menjadi orang-orang